kami persilakan untuk duduk kembali. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Ibu. Gimana Bung Edi? Tambangan Kelekar kepada Ibu Yusiro, kami persilakan untuk menyumbangkan satu nomor lagu, karena kami tahu dia dipacak nyanyi lagu daerah Padang Pasir. Jalan mungkin atau di depan lorong simpang masuk daripada kegiatan ini, kami mohon kiranya untuk menuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Desa Sukamenang beserta unsur pemerintahan desa yang hadir, Neno Warisman dan Bapak Dr. Andes Haji Naziri Al-Pansuri SHIMA beserta rombongan dari Jakarta yang pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita semua, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta hadirin sekalian yang sangat kami muliakan. Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka acara peresmian Masjid Jami'al Muhajirin dan sekaligus menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam 1428 Hijriah, Desa Sukamenang, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, hari Minggu 11 Maret 2007 kita mulai. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kita menuju kepada acara inti, yaitu acara sambutan kepada Bapak Bupati Muara Enim beserta rombongan, maka acara pendahuluan kita pagi ini yaitu dihulurkan ini dengan acara peribadatan yang dirolehi dengan acara pertama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang dilakukan secara trio. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Naziri Al-Pansuri SHIMA, Bapak Zamroni Sarjana Agama, dan Bapak Halimi Sarjana Agama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sungguh tiada perlindungan yang pantas kami bernaung, melainkan perlindungan di bawah duli kebesaran-Mu, ya Allah. Agar niat kami, agar hati kami, agar perkataan kami, agar tindak tanduk kami selalu Engkau lindungi, ya Allah, dari pengaruh syaitan yang Engkau murkai. Bismillahirrahmanirrahim. Segala niat yang terbersit di dalam lubuk hati kami, ya Allah, semua perkataan yang keluar dari lidah kami, seluruh aktivitas keseharian kami, dan amal soleh peribadahan kami, selalu kami mulakan dengan menyebut nama-Mu, ya agar Engkau curahkan kepada kami kasih dan sayang-Mu, agar Engkau limpahkan kepada kami segala rahmat-Mu, agar Engkau kucurkan kepada kami semua anugerah-Mu. Dan semua peristiwa hari ini, pertemuan kami hari ini, melahirkan cinta dan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah dari kalian, namun dia adalah utusan Allah dan Nabi penutup akhir zaman. Sungguh kemahamurahan Allah yang telah mengutus seorang Rasul di tengah kita, tanda bahwa Allah tahu kita butuh dengannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sungguh Allah dan Rasulnya memberikan salam dan selawat. Sungguh Allah dan para malaikatnya memberikan salam dan selawat kepada Rasul tercinta. Wahai orang-orang yang beriman, bersalam selawatlah kepadanya dengan salam selawat yang tulus dan sempurna. Kita sama-sama mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nena Warisman dan Al-Ustaz Al-Hafiz Dr. Nazri Al-Fansuri SHMA. Namun sebelumnya Bu Hajah, kami ucapkan selamat datang di Desa Sukamenang, Kecamatan Gelumbang, yang merupakan kecamatan paling ujung dari Kabupaten Muara Enim, tapi paling dekat ke arah kota Palembang.
bahwa di Kabupaten Muara Enim terdiri dari 22 kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Gelombang. Dan pada hari ini Ibu Hajah dan rombongan berada di dekat ibu kota kecamatan, karena kantor camat ada di depan kita di pinggir jalan sana, Bu. Kemudian pada hari ini tema acara kita yang paling utama adalah peresmian Masjid Kebanggaan Desa Sukamenang yang merupakan swadaya murni dari seluruh masyarakat Desa Sukamenang, yang pada saatnya nanti atau sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Bupati Muara Enim. Bisa kira menyangkut hal tersebut kepada Ibu Hajah dan kepada Bapak Al-Ustaz Al-Hafiz Dr. Andes Haji Naziri Al-Pansuri SHI MA. Untuk itu kepada Ibu Hajah dan kepada Pak Al-Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan tausiah. Bunda, hari ini dingin apa panas, Ibu? Dingin itu karena senyumnya Mbak Neno. Benar nggak? Benar, betul. Udaranya sejuk. Masa? Iya, betul. Karena kan Ustaz, Allah janji siapa yang kumpul, duduk berkumpul, niatnya baik, sayap malaikat banyak sekali menaungi, siap membawa semua harapan dan doa kita. Betul begitu, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Sayangnya kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tidak kelihatan, tapi terasa di hati. Ya, terasa kan? Terasa. Wah, calon penghuni surga semuanya ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda, ucapan selamat datang kami kepada Bunda. Saya biasa menyebutnya Bunda dengan beliau. Samo. Samo. Orang rumahnya dipanggil Bundo juga, Bunda. Salah ya bahasanya ya. Ini selamat datang buat Bunda. Inilah dusun kami, kampung kami. Namanya Dusun Sukamenang. Orang yang tidak pernah mau kalah, saudara. Maunya menang. Tadi dah saya pandang-pandang juga desa ini namanya. Sekali-sekalinya ke seluruh Indonesia sudah ku jelajah, sudah sampai ke ujung Aceh, sudah sampai ke ujung sana, sampai insya Allah bulan depan sampai Papua sana. Tapi baru kali ini ada desa namanya Sukamenang. Tepuk tangan. Kataku tadi di kursi itu, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan semua penduduk di desa Sukamenang ini suka menang di dunia, suka menang pula di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nama kecamatannya tahu nggak? Apa nih? Gelombang. Itu dari gelombang. Jadi kampungnya Sukamenang, kecamatannya Gelombang, kabupatennya Muara Enim. Jadi ada sebuah muara, di situ ada gelombang besar. Tapi saat orang-orang kampung sini menghadapinya, saya tidak mau kalah menghadapi gelombang itu. Saya mau menang. Ada gelombang banyak sekali, gelombang kehidupan banyak sekali, terutama gelombang hutang. Kalau di sini nggak ada Ustaz Naziri yang berhutang, nggak ada kan? Nggak ada. Di sana jauh, di sana ya, di pulau lain ada yang berhutang. Di sini semuanya nggak ada yang punya hutang. Di Republik Mimpi ada, di Republik Mimpi. Ya hadirin rahimakumullah, kita sama-sama yuk mendengar. Rindu sekali kita dengan ucapan beliau yang sejuk. Mudah-mudahan bisa menenteramkan hati kita. Yang kita inginkan insya Allah, bagaimana di dalam kehidupan ini kita bahagia, keluarga kita bahagia, kampung kita bahagia, masyarakat kita bahagia. Kebahagiaan itu adalah tujuan dari sebuah kemenangan yang mau dituju. Kemenangan yang dituju adalah, mau suka menang nggak? Boleh,
tua untuk tidak memberi contoh keteladanan. Gak bisa kalau kita minta anak kita jangan syirik. Mana dagunya? Dagunya di mana, Bapak? Di sini. Lah kok tadi ditaruh di sini? Nyoh, ya? Lupa ngantek lali. Dagu kok di sini? Kenapa Bapak lupa? Dagu sendiri kok lupa. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu sayang? Yang salah siapa? Ibu-ibu bilang yang salah Neno. Bapak bilang yang salah siapa, Pak? Neno. Ya, yang salah Neno. Benar sekali. Kalau mau anak tidak syirik pada Allah, rajin pergi ke masjid sehari 5 kali buat anak laki-laki. Kepada anak perempuan dan laki-laki, maghrib sudah di rumah, ya, dengan cara kasih sayang diambil dari jalan. Masih ngebut-ngebut di jalan, bapak naik motor juga samperin. Kalau anak laki-laki di sini dipanggil apa? Nak, Leka, Kak. Jangan bapak manggil anak gara-gara Neno ceramah. Wah, oke. Kita akan ikutin Mbak Neno. Anak kumpulin semua di rumah maghrib. Tapi caranya, maghrib, Kak. Jangan begitu. Itu tidak enak untuk telinga anak remaja. Tapi rangkul, Kak. Yuk sama bapak kita sholat, kita robah hidup kita. Udah tuh gempa di sana, longsor di sana, jangan-jangan besok sampai juga ke sini. Naudzubillahi min zalik, hanya karena kita tidak taat kepada Allah. Ayolah nak. Anaknya pertama kaget, gak biasanya bapak begini. Biasanya bapak juga sibuk main gaple. Sekarang ngajak sholat, ya. Subhanallah. Jadi gimana yang nyontohin? Kalau orang tuanya itu kayak Neno, bilangnya, ayo letakkan tangannya di dagu, ya. Akhirnya anaknya ikut juga. Disuruhnya dagu, taruhnya di jidat. Karena yang diomongin sama yang dilakukan lain. Bapak bilang, nggak ada lah Kak, kau mau rokok kau belum bisa cari orang, jangan merokok. Bapak di pojokan situ klepus. Ya nggak bisa, anak kita ngikutin gimana bapak ibunya. Sekarang yang terakhir sebelum ini Ustadz Naziri, Neno mau tanya, Neno mau ajak ibu dan bapak semua, sudah bisa baca Al-Quran semua? Belum, Pak Kades. Salah satu program yang harus dimintakan kepada Bapak siapa? Pak Camat. Pak Camat ya. Nah, bilang sama Pak Camat, di desa saya masih ada berapa orang belum bisa baca Al-Quran. Maka harus ada, karena nanti itu Al-Quran itu yang menolong. Walaupun bacanya salah-salah, udah tua, udah bingung ya. Ini A apa? Ini ba, apa ini ta? Apa ini ta? Ya. Tapi kalau meninggal saat kita belajar Al-Quran, kita terhitung dalam mati syahid loh. Iya, mati di jalan Allah. Siap belajar bahasa Al-Quran? Siap Pak Kades, siap. Ya, alhamdulillah. Sekarang sebelum Pak Kades bikin gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran, ayo ngikutin Neno dulu. Ikutin Neno. A. Bapak semuanya ikut. Ba. Ta. Ta. Ja. Ha. Ho. Pinter tuh. Alhamdulillah. Bisa nggak lebih cepat bacanya? Coba Ustadz contohin bacanya agak cepat. Jahaho, coba Ustadz. Abatasa jahaho. Coba semuanya. Kenapa Neno ajak tadi ibu bapak A, B, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C, B, A? Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau kita mau berubah itu tidak mudah. Ya, harus siap. Kalau bapak, kakak, Buya, kakak, biasanya panggilnya Kak,
Biasanya gitu misalnya. Tapi sekarang ibu-ibu kalau bapak pulang dari kebun, ibu lihat kakak yang beriman, ya, dipanggil pakai sebutan beriman. Suaminya ngelihat dulu, hah? Apa ini si beriman? Ya. Kaget suaminya, ya. Begitu juga kalau ibu, ya, dipanggil sama bapak, biasanya panggilnya apa, Dek? Dek. Ya, panggil Dek. Biasanya, Dek, ambilkanlah kakak ini minum, misalnya. Sekarang bapak-bapak rubah, Dek yang beriman, adik yang tawakal, adik yang tawadu, panggilan gitu. Istrinya ngelihat ke suaminya gini, ngapolah nih orang ini, ya, ini dia, ada maunya apa nih katanya gitu, ya. Perubahan itu pasti menyebabkan, iya, ada yang berubah. Tapi kalau terus menerus kita lakukan, itu insya Allah jadi kebiasaan. Jangan membenarkan kebiasaan yang buruk, tapi buat kebiasaan yang baik. Ya, anak kita pergi, kita biasain, kita tahu. Nah, mau kemana? Jam berapa pulangnya? Mama boleh kenal sama temanmu yang itu. Ya nanti papan mama ikut ke sana, ke tempatmu duduk di sana. Ya, biar mama tahu kau ngomong apa. Di rumah tadinya nggak ada Quran dibaca, mulai hari ini semua baca Al-Quran setiap pagi. Dijamin akan ada perubahan dalam hidup kita. Sampai di akhirat nanti kumpul kita semua senang sekali bersama-sama dengan Rasulullah. Ya, Ibu dan Bapak, Neno kira kita akan melakukan perubahan segera di tanah kita di Desa Sukamenang. Menang bukan hanya di dunia saja, tapi menang sampai akhirat. Setuju? Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Imran. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Surah An-Nisa. ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kita ini ada perasaan khawatir kepada generasi-generasi yang akan kita wariskan ini, generasi yang model bagaimana. Jangan sampai generasi yang kita wariskan ini zurriyatan di'afan. Jangan kita mewariskan generasi yang lemah iman, lemah mental takwanya, lemah akidahnya, lemah di saat menghadapi gelombang. Khafu alaihim, takut dengan tantangan zaman. Dan cara untuk mendidik yang terbaik itu adalah waliyattaqullah, dengan didikan takwa. Didikan takwa untuk keluarga yang tadi diterangkan oleh Bunda, didikan takwa untuk masyarakat, didikan takwa untuk pribadi, kemudian waliyaqulu qawlan sadida. Hendaknya dengan mendidik dengan perkataan yang lembut. Mana Bunda? Kita selingi salat bersama, menghilangkan segala ketegangan kita. Jam berapa Pak Bupati datang? Belum ada sinyal. Ayat yang ujung tadi Bunda, cara mendidik keluarga yang tadi diterangkan oleh Bunda.
wal yattaqillah, dengan takwa, kemudian mewariskan takwa dan mewariskan wal yaqulu qaulan sadida, dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau orang tua lembut dengan anaknya, dia punya rasa disayangi dan diayomi. Kalau orang tua sudah bentak anaknya, dia akan angkat golok buat orang tuanya, tidak menutup kemungkinan bapaknya yang dicas. Nah, dengan perkataan yang lemah, wal yaqulu qaulan sadida. Oke, semua mungkin ada satu atau dua di antara kita yang kepingin nanya, curhat, boleh nggak kita? Boleh. Boleh. Kalau mau memberi ilmu sama Neno juga boleh. Iya. Ayo ibu, ojo isin-isin. Piye, kepiye oh niku. Iya. Ibu niku. Nggih, monggo, Terima monggo. kasih. Satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Astuti. Agak jauh sedikit. Saya ingin bertanya sama Bunda. Maju dikit Bu. Maju aja Bu dikit. Maju dikit karena wireless jadi Ya, tak sampai. Nggih. Saya mau bertanya bagaimana caranya menghadapi anak yang umpamanya begini, kita ngaji, si anak itu temanku juga nggak ngaji gitu. Ayo kita sholat, anak itu temanku juga nggak ngaji gitu. Lalu kalau kita agak keras, mereka suka bantah. Iya. Bagaimana Bu? Saya bertanya karena seingat saya dulu nggak pernah begitu. Iya. Anak ibu umurnya berapa? 5 tahun setengah TK Bu. Setengah. Ya, mari kita bicarakan pertanyaan ibu ini. Subhanallah. Ya Allah Karim, ada seorang ibu yang khawatir tuh tadi. Kan tadi Ustadz bacain ayatnya. Ibu Budi Astuti khawatir, lu gimana ya? Saya sholat, anak saya nggak sholat. Itu karena lantaran khawatir nanti gimana ke depannya. Kalau jadi orang yang kayak apa? Orang itu kalau cuma bisanya makan lalu buang air ke belakang, itu sama saja dengan hewan. Sama, kalau cuma bisa kawin, bisa makan, itu hewan juga kawin, hewan makan, tinggal nunggu matinya. Harga masuk sama dengan harga keluar, kata Ustadz. Tapi kalau kita khawatir sama anak kita, ya Allah apa jadi seperti apa anak saya nanti, itu sudah dapat konten nilai dari Allah, ya Allah ridho, ya ibu bapak sekalian. Nah, ini salah satu yang mau saya bicarakan. Anak kita itu bagaimana dia besarnya, remajanya itu tergantung dari bagaimana di usia 0 sampai 5 tahun terutama, dan sampai 7 tahun yang pertama. Artinya ada rumusan 7 tahun yang pertama ini akan menjadi 80% bekal suksesnya nanti di masa datang. Kalau selama 7 tahun pertama isine mek dimarah-marahi toh, itu ya yang terjadi sama otaknya itu adalah kerusakan. Jadi gini Bu, saya kasih ya, kalau kita pakai cara, kita pingin anak kita sholat, kita pingin anak kita ngaji tapi dia nolak, ya. Jadi saya mau kasih tahu apa akibatnya kalau kita pakai cara keras dulu sebelum kita bicara gimana. Kalau kita pakai cara keras, kita pakai tinju, kita pakai pukul, apa yang terjadi pada otaknya? Ini kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggendong seorang bayi. Bayi itu ya buang air kecil Pak di bajunya Rasulullah. Ibunya kaget ibunya itu ditegur oleh Rasulullah, direbut anaknya, diambil direbut. Kata baginda Nabi, wahai ibu, kencing anakmu itu bisa aku cuci dari bajuku, dari gamisku, tapi kagetnya itu loh nggak bisa diganti.
Ya, dengan singkat kata, kaget itu penting. Ya, penting untuk kita ketahui. Bagaimana pentingnya? Nah, seorang peneliti, ya, orang barat itu meneliti apa yang terjadi kalau anak diberikan kata-kata baik dari bayi nih, Bu. Jadi ini bayi nih, Bu, bayinya nih pura-puranya bayi nih, Ustaz. Ya, bayi, ini bayi. Di kepalanya bayi dipasang kabel-kabel banyak sekali untuk dilihat di layar monitor. Gimana itu otaknya tuh seperti apa? Kalau ibunya, nih ibunya orang barat, ibunya memancing, mancingnya dengan gini, ya, dicoba dulu nih pakai suara yang enak tuh, enak. Ternyata di otak bayinya itu ada malaikat yang bekerja membuat otak bayinya tuh sel-selnya, kan otak isinya sel semua, selnya itu nyambung, Bu, nyambung warna-warni, bagus banget. Sekarang ibunya coba lagi, ya, ditimang, ya, pakai suara, ditimang sambil bersuara, Pak, ya, anak tadi nanya, alah kucuk, tak kita timangin, mah, ya. Ternyata di otaknya bayinya itu terjadi lagi, ya, selnya nyambung, warnanya makin bagus. Sekarang namanya peneliti itu selalu nggak percaya dulu. Jadi dia bilang, tadi suara dipegang, sekarang nggak pakai suara, nggak usah dipegang, ya. Dia begini aja nih, penelitinya gini, lihat ya, ya, gini, Bu, ya, diam, ya. Seluruh dunia sudah tahu anak yang otaknya itu banyak sambungannya, itulah anak yang pinter. Nah, satu ketika peneliti ini, ya, kaget karena anaknya itu nendang kabel. Jadi peneliti ini dia menjerit, jeritnya gimana? Ya bukan kayak kita. Kalau kita kan jerit innalillahi, ya. Kalau dia oh my god, gitu, kayak di film-film. Jadi dia jerit, anak bayinya kaget, dilihat itu menyebabkan sel-selnya hangus, kayak hutan terbakar, dan tidak bisa dimakan. Ibu yang masih suka, ya, sama anaknya yang kecil atau yang remaja, apalagi ada bapak di daerah mana tuh, kalau ngomong sama anak laki-lakinya dia bilang biarin dia jadi orang, tapi dihajar, bonyok, wangus, apalagi nggak tahu, rusak otaknya. Nah, otak yang rusak itu kan orang tua, ya, terkenal dia, ya, punya uang banyak, tapi kalau ngomong sama anaknya gini, ya, nggak marah, Pak, Bu, nggak marah, cuma gini, ya, oke, nggak apa-apa, oke, ya. Waktu dia menderita sakit, ya, Pak, ya, sudah disambung jantungnya dengan 10 jahitan, ya, diambil urat nadinya dari seluruh badannya, disambung. Anaknya datang dari luar negeri. Ini kisah sejati. Gini, temenin anak. Gimana sih menurutmu, memangnya bapak salah? Ya udah, kalau bapak salah bapak minta maaf, ya. Ada apa-apa itu diajak ngobrol, ya. Itu menyebabkan anak hatinya enak. Nah, kalau anak hatinya enak, dia bisa nenggang. Baru lihat muka bapaknya gitu, Pak, bapak lagi sedih ya, mama lagi sedih ya, mama susah, apa yang bisa aku bantu? Enak nggak punya anak gitu? Enak, ya. Jadi kembali kepada pertanyaannya Ibu Budi Astuti, dalam hal mengajarkan agama, jangan kita minta instan, minta sekali jadi. Anak kita umur 5,5 tahun, kalau dia membangkang, ya, jangan sampai kita berlaku keras sampai apalagi memukul atau memaki. Tetapi seperti contoh Ibu Sosro tadi, didoakan. Kakak belum mau sholat ya, Kak, bunda atau mama atau ibu atau umi doain, mudah-mudahan insya Allah, sambil senyum, insya Allah besok atau entar sore Allah buka hatinya kakak mau sholat. Oh, di mana anak-anak yang lain nggak mau? Nggak apa-apa, kita lain sama mereka. Kalau umi dan abahmu, kalau bapak dan ibumu kita sholat, sebab kita ini memang kepengen,
ya disayang sama Allah. Kalau orang yang sholat itu Kak disayang sama Allah. Tapi bukannya kayak temen saya Bu, anaknya umur 9 tahun, dia kepengen anaknya sholat tapi dibentak-bentak, ya akhirnya dia malah nggak mau sholat. Nah jadi kalau mengajarkan agama itu Ibu Astuti harus dengan penuh kasih sayang, tidak boleh tegang. Apalagi sama anak umur 5 tahun, jangan tegang. Kalau kita diam, misalnya nih kayak anak saya pernah, udah ditungguin lama-lama nih, semuanya mau jamaah, ayo umur 4-5 tahun ya, sekitar 4-5 tahun, ayo dek, DOD panggilnya, DOD yang lain udah siap. DOD ini kalau jalan Bu, kami pernah pergi ke Singapura udah ditunggu pesawat. Bener-bener anak itu unik, beda-beda Bu ya. Tiap anak beda. Ada anak yang mandi 2 menit selesai, cepet dia. Makan 1 menit selesai. Ada, tapi ada. Dalam hatinya ada yang ngomong gitu, ya Allah panjang amat. Kerja keras di depan, santai-santai kipas-kipas di hari tua. Jangan kebalik. Sekarang mau enaknya ngopi-ngopi, santai-santai, besok di hari tua kita susah. Banyak orang yang susah di hari tua, tapi karena dia lalai di waktu anaknya masih muda, masih remaja, ya, supaya dia mendapatkan jodoh yang saleh. Bunda, Ya. kalau mau menang di sini tempatnya. Nah, di tanah menang. Insya Allah, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan ada jodohnya di sini, ya. Adinda kurahmat. Siapa yang ada nak bujang tawaklah. Lompunyo, mana lompunyo? Yang belum ada. Ya, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, Salam alaika, ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Asyraka husnik mara'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi, alaika ya Habib, salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiruni, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi. Ya Habib qaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
kasih banyak hadirin. Ya ibunda sayang, sholawat itu biasa saya gunakan untuk kode, bukan kode buntut dan salah. Tapi di antara saya dengan anak saya, kalau api kemarahan itu mau menyentuh ujung kerudung saya, lalu anak saya melihat gejala saya mulai mau menjadi si angkara murka, saya bilang sama anak saya, kasih kode salawat, itu tandanya saya harus bersolawat. Jadi kalau saya udah mulai begitu Bu, anak saya bilang, ya Nabi, salawat bunda, salawat bunda. Lalu saya nggak jadi marah Bu, langsung ya Nabi, jadi peluk anak, sayang anak. Itu pernah saya lakukan kepada ribuan mahasiswa ketika dulu mengamuk di MPR. Salawat itu pula yang mendinginkan para mahasiswa untuk lebih teguh di tempatnya pada hari itu. Dan salawat itu pula yang dijanjikan Bu, kalaupun sholatmu kurang ya Ustaz, kalaupun puasamu kurang. Sekarang mana Rahma kan dikasih uang sama Pak Nazir ini, saya kesini pasti ada kompensasinya, ada dikasih uangnya, ada karena ninggalin anak, ada ya. Nah sekarang saya keluarin dari dompet saya, semua yang ada di dompet saya itu, di tas saya itu, saya keluarin untuk masjid ini. Jangan ragu-ragu kalau ngeluarin uang untuk masjid. Subhanallah Ibu, yang dikeluarkan di jalan Allah itulah yang ditabung. Ya, nanti kapan hari Neno datang sini lagi nih masjid, bukan hanya sudah Bu ini luarnya masih ada yang belum selesai ya, walaupun sudah jadi, tapi yang lebih lagi adalah makmurkan masjid ini. Tidak boleh lagi ada laki-laki di daerah ini yang sholat sendiri-sendiri. Masuk semua ke dalam masjid berjamaah. Siap? Ya. Nih jenderalnya. Jenderal. Ustaz, biarin saya anukan sebelum kita resmikan. Nih uang nggak banyak, tapi aku keluarin. Kata Allah, kalau kau belanjakan di jalan Allah, insya Allah Bapak Ketua Panitia, tidak kutinggalkan walaupun harta 1000 perak. Wah, mana lagi? Udah habis. Kelar. Nggak dihitung, nggak usah kalau nyumbang-nyumbang dihitung. Biar apalagi ada wartawan. Ini nih. Nih, pokoknya nih, seberapa adanya di dompet saya. Bismillah, ikutin yang lain ya. yang ikutin, jangan ikutin Ustaz Bunda yang ikutin. Ustaz sudah ikut. Sebentar. Ya. Habis ini sorbannya muter. Awal kalau nggak ngikutin. Bunda buka dompet saya, ada berapa duitnya? Subhanallah. Bukan hanya uang, yang punya cincin juga boleh. Kalau Neno nggak punya cincin, nggak punya kalung, tuh Ibu yang punya cincin kalung, ayo. Ini lumayan nih. Kalau Ustadz nih uangnya segini, ya. Tapi sepunya-punyanya Ustadz semua dikasihin. Halas, tuh kosong dompetnya. Nah, ya. Silakan muter. Ibu angkat tangan yang mau nyumbang, keluarkan. Ya, Bapak Camat 5 juta insya Allah. sorbannya ditambah, sorbannya ditambah. Silakan yang mau bergerak, yang punya sorban, minta sorbannya.
semua yang ibu keluarkan, yang bapak keluarkan untuk masjid ini kelak menjadi peneman, ya, menjadi teman di dalam kubur, teman yang mulia, yang cakep, yang gagah, yang menemani kita di hari berbangkit dan nanti menuntun kita kepada keridhaan Allah bernama surga al-jannatun na'im. Amin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada siang hari ini. Mengingat waktu, langsung saja kita memasuki ke acara inti. Untuk itu laporan Ketua Pelaksana kepada Bapak Kaprawi Imyup kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati yang mewakili, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang sempat hadir, Komandan Batalion Kapolri Karangendah, Bapak Ibu, Bapak Camat, serta Ibu unsur Tripika, Dinas Instansi, dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmati Rasulullah SAW, dan juga yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Hafiz Dr. Nazir Al-Fansuri SHIMA dan Al-Ustazah Mbak Nina Warisman dari Jakarta. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur hanya pada Allah patut kita persembahkan. Bapak Bupati yang mewakili, hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan saya Kaprawi yang mewakili panitia dan masyarakat Desa Sukamenang untuk menyampaikan laporan baik yang tersirat maupun yang tersurat di lubuk hati kami rakyat Sukamenang. Kami masyarakat Desa Sukamenang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah sudi menghadiri acara ini, dan juga kepada Mbak Nena Warisman dari Jakarta jauh-jauh datang ke desa kami yang mungkin tak seindah yang Ustazah bayangkan, namun kami sudah kenal betul dengan Ibu lewat dakwah Ibu di televisi. Muhammad SAW, kemudian Presiden Masjid Jami Al-Muhajirin Desa Sukamenang. Semoga Ibu nanti dan Bapak Al-Ustaz Naziri kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, dan juga akan kembali dalam acara-acara yang lainnya mungkin setelah diundang oleh kaum muslimin di Kabupaten Muara Enim, Bapak Dr. Andes Hasan Basri. Kemudian pada awal tahun 2001 pembukaan lahan tanah wakaf tersebut langsung pembangunan pondasi masjid yang berukuran 10x10. Tahap kedua pembangunan dinding masjid dan trali selesai akhir tahun 2002. Tahap ketiga pembangunan rangka atap besi baja dan atap asbes selesai tahun 2003. Tahap keempat, mengingat masjid tidak ada halaman parkir, pembelian tanah ukuran 20x20 yang ada di depan ini. Dan tahap kelima pembangunan lantai semen, tempat wudhu, WC dan sumur serta pemasangan listrik selesai akhir tahun 2004. Mulai saat itu masjid sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan Al-Quran, sholat 5 waktu bagi masyarakat dan juga bagi anak-anak di lingkungan Desa Sukamenang. Dan alhamdulillah santri TPA berjumlah 45 santri laki-laki dan perempuan dimulai dari sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan belajar Al-Quran dengan sistem hafalan atau tahfiz sampai isya. Sholat isya berjamaah, setelah isya baru santri pulang ke rumahnya. Dan Sukamenang umumnya anak-anak sudah bebas buta Al-Quran. Di samping itu pada akhir tahun 2005 mulai digunakan untuk sholat Jumat, Tarawih dan Idul Fitri serta Idul Adha sampai sekarang. Juga bagi bapak-bapak sudah terbentuk majelis taklim yang belajarnya dilaksanakan setiap malam Kamis. Tahap ke-6 penambahan teras depan, pemasangan rangka besi dan atap selesai tahun 2005. Tahap ke-7 pembuatan mihrab yang tadinya masjid ini tidak ada mihrab dikarenakan letak geografis tanah.
Dan alhamdulillah tanggal 9 Januari 2006 selesai seperti yang ada sekarang ini. Tahap ke-8 pemasangan lantai keramik bagian dalam seluas 10 x 10 meter selesai tanggal 11 Mei tahun 2006. Dana dari infak kaum muslimin Desa Sukamenang serta para dermawan lainnya. Tahap ke-9 penyelesaian pemasangan lantai keramik bagian luar seluas 125 meter bujur sangkar selesai bulan September tahun 2006. Tahap ke-10 pemasangan keramik tempat wudhu dinding luar kaki 5 serta pagar bagian samping selesai tahap Desember tahun 2006. Sehingga total keseluruhan mulai awal tahun 2001 sampai dengan Desember tahun 2006 dana yang sudah dibangunkan berjumlah awal tahun 2001 sampai Maret 2006 70 juta rupiah, April 2006 sampai Desember 2006 26 juta rupiah, sehingga total keseluruhan sudah mencapai 96.163.650 rupiah yang terdiri dari infak PT Persero Pertamina 5 juta, infak pemerintah Kota Prabu Mulih 3 juta rupiah, pemerintah Kabupaten Morenim 2 juta rupiah, Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan 1.500.000, jumlah infak dari dinas instansi 11.500.000, infak masyarakat kaum muslimin para dermawan sebanyak 75.663.650 rupiah. Dana sebesar ini kami himpun mulai awal tahun 2001 melalui jimpitan beras, infak bulanan, infak tembak sewaktu dana diperlukan, dengan sistem penulisan infak berupa catatan dan uang di atas kertas, bukan uang cash. Setelah membangun baru dikumpulkan, sehingga dalam jangka waktu 3 tahun masjid ini sudah bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin hingga sekarang ini. Tahap ke-10 ini kami akan merencanakan untuk dinding keramik luar dan dalam serta pagar keliling, plafon dan penggantian podium yang ada ini berkisar 12.300.000 rupiah. Kemudian pembebasan lahan di samping sebelah ini 2 kapling yang akan dibebaskan, yang harganya lebih kurang 40 juta rupiah yang akan kami bebaskan. Kemudian untuk itu, apalagi masjid ini terletak pas di depan kantor Camat Gelombang yang memungkinkan masjid ini dijadikan untuk pusat kegiatan keagamaan tingkat kecamatan, Islamic Center Kecamatan Gelombang. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Bapak Camat untuk membantu pembebasan lahan tersebut, karena semakin lama harga tanah di sekitar kantor kecamatan ini melambung tinggi, mengingat planning kota Gelombang mengarah ke kota Palembang. Selanjutnya perlu Bapak Bupati ketahui, masjid di desa ini bukan hanya ini satu, tapi ada 4 masjid. Dan rencana kami selanjutnya akan memasang dinding keramik bagian luar dan dalam, plafon dan pagar keliling. Kemudian oleh karena itu kepada Bapak nanti setelah acara ini kami mohon kiranya akan bisa meresmikan secara resmi pemakaian masjid ini, walaupun sudah dipakai sudah 2 tahun. Kemudian penandatanganan prasasti, selanjutnya pengguntingan pita, dan akan kita lanjutkan dengan sholat zuhur bersama mulai dari RT 1 sampai dengan RT 9 dengan kekompakan dan kegigihan. Alhamdulillah panitia bisa melaksanakan acara ini dan bisa mengundang Ibu Al-Ustaz Hajah Neno Warisman. Alhamdulillah. Dan juga ada bantuan Bapak Bupati, tapi tadi Bapak Camat sudah menelpon Bapak Bupati, dia tidak bisa hadir karena ada menteri yang akan datang ke Kabupaten Morenim. Jadi hal ini akan diwakili oleh Bapak Camat dan nanti akan diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Morenim. Terima kasih. Dan saya selaku panitia, ketua panitia, kemudian ketua pembangunan masjid dan masyarakat Desa Sukamenang, mohon maaf kalau sekiranya dalam penyambutan kami, penataan kami, kemudian pemberian suguhan makan kami tidak selera dan kurang pantas, kami mohon maaf. Dan inilah yang bisa kami laksanakan seluruh panitia dan warga Desa Sukamenang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Para Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pengurus masjid berjumlah sebanyak 4.520.000. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya pengarahan Bapak Bupati Morenim dan sekaligus peresmian masjid yang dalam hal ini disampaikan atau diwakili oleh Camat Gelombang. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Helmiman Esos kami. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya kagumi Mbak Neno. Yang saya kagumi juga ini Adinda Ustadz kami Haji
Naziri. Ini orang Gelumbang. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian. Terlebih dahulu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah ini kita masih ketemu di sini dengan diberikan kesehatan jasmani rohani. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, melalui kesempatan ini Pak Bupati Muara Enim Haji Kalamuddin Sarjana Hukum, mohon maaf karena pada detik ini masih berada di Desa Pagardewa, perbatasan Batu Raja dengan Muara Enim. Hal ini dilakukan mendadak oleh karena kita ada masalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi menjadi sengketa batas, yaitu antara Muara Enim dengan Kabupaten Oku. Oleh sebab itu Menteri Sumber Daya Manusia datang hari ini ke sana dan para pejabat di situ termasuk Komandan Kodim. Oleh sebab itu kami kemarin sampai dengan malam tadi Bupati menyampaikan pesan dan amanat kepada saya agar kiranya mewakili dua tempat hari ini. Tadi di Sebau dan sekarang saya di Desa Sukamenang ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama panitia masjid, Pak Bupati kemarin menanyakan dengan saya berapa perlu bantuan. Sudah saya bicarakan dengan Pak Bupati, beliau akan membantu. Oleh sebab itu proposal masalah tanah yang akan dibebaskan kemarin sudah saya sampaikan jumlahnya sekian, insya Allah beliau akan bantu. Oleh sebab itu Saudara Kaprawi nanti bersama saya kita di Sekar Gading, insya Allah jam 3 sore di situ ya. Nah, oleh sebab itu Mbak Neno, Lailatul Qadar itu datangnya tidak bulan puasa saja, tidak pada bulan Ramadan, tetapi Ibu juga mewujudkan wujudnya hari ini Ibu datang sehingga tergerak hari ini kun fayakun, apa yang akan terjadi terjadilah, sehingga sumbangan tersebut walaupun demikian itulah kesejukan umat Islam, rasa persatuan kita. Mbak Nino yang kami banggakan dan yang kami hormati, Gelumbang ini adalah wilayah Kabupaten Muara Enim, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Dan sampai dengan detik ini masyarakat di sini selalu melihat di tayangan TV. Kadang-kadang Ibu memberikan ceramah, tapi hari ini kami ketemu langsung. Oh, ini orangnya. Kami kagum ya. Dan kekaguman kami inilah kami wujudkan. Kami lihat Ibu tidak terasa panas hari ini, tetapi bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan matahari. Matahari adalah segalanya bagi kita. Oleh sebab itu Mbak Neno, kalaupun di dalam penerimaan kami ini, saya sebagai pimpinan pemerintahan di sini ada kekurangan. Kalau di Jakarta kan nggak demikian. Nah di sini jalannya batu, ya pakai batu gitu. Kalau di Jakarta nggak banjir, di sini nggak. Pak Nino apa kabar? Kira-kira kebanjiran apa enggak di Jakarta? Enggak. Makanya saya nggak beli rumah di sana. Pindah aja ke Gelumbang, ya. Pindah ke Gelumbang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi di depan Mbak Neno tadi kita sudah tergerak bagaimana membangun masjid ini ya. Oleh sebab itu kemarin kami kompromi dengan Saudara Kaprawi dan beberapa rekan, mengapa ini perlu kita bebaskan. Oleh karena saya pernah, Mbak Neno, separuh hidup saya ini, usia saya keliling jadi camat, ada masjid yang paling busuk yang pernah saya kunjungi. Oleh karena apa? Saluran-saluran dari rumah-rumah ini menuju ke masjid, sehingga busuk sekali, yaitu masjid di Desa Curug, Tanah Abang, paling busuk masjid. Mungkin jadi rohani orang sini perlu disiram, termasuk camatnya. Ya. Kita namanya sama itu. Ini Neno Warisman, saya Helmiman, sama-sama man. Sebab menjadi pemimpin itu harus man. Ya. Manusia sejati. Ibu pemimpin bidang agama, saya masalah pemerintahan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu menciptakan makhluknya ini sempurna dan ada juga kekurangan. Kita saling doakan Mbak Warisman. Mudah-mudahan cobaan-cobaan, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang musibah tidak terjadi lagi di Indonesia ini, bahkan di Gelumbang ini. Itu doa kita bersama. Oleh sebab itu kita doakan Mbak Neno ini kapan-kapan kesini lagi, ya. Apa itu nanti peresmian? Ada lagi kita mendirikan masjid di sini, beberapa masjid, mungkin di Tambangan Kelekar, di daerah Ustadz itu tadi.
ada masjid yang paling bagus yang didirikan oleh rekan-rekan anggota DPRD dan masyarakat. Banyak di sini masjid, Mbak. Ya, kalau di Jakarta itu masjidnya ramai kalau musim banjir. Kalau banjir ramai, kalau sini enggak. Ya, apalagi masjid ini di bawah Pak Kaprawi tadi, ada Pak Kaprawi ini. Ini Pak Kaprawi ini gayanya gaya orang Afrika ya. Afrika tegas ini. Tapi kalau dia ngajar ngaji tidak pernah muncul orang. Saya Mbak Nenok 14 guru ngaji tapi tidak tamat. Ngapain? Zaman dulu kalau ngaji itu kalau kita salah, wah ini bolong telinga ini, apalagi tangan. Nah, enggak kayak Mbak Nenok ngajar begitu empuk gitu kan. Ya. Jadi apa yang dikatakan ikro, baca. Ya, kita membaca suasana. Oleh sebab itu di siang hari ini sekali lagi selamat datang di Gelombang ini, selamat jalan. Mohon maaf Bupati kami tidak bisa hadir. Beliau tadi gelisah, saya bel di di pagar dewa itu ya. Jadi Allah memberikan nikmat, tetapi masyarakat sekarang sedang gotok-gotokan. Sebab di situ ada sumber minyak. Sumber minyak yang 3 mata air sumbernya, tetapi sekarang jadi cekcok. Sama saja, kami juga perbatasan Palembang Ogan Ilir. Oleh sebab itu, kadang-kadang nikmat ini juga membawa apa? Nah itu, ya, ibu-ibu haji. Nah sekarang sekali lagi saya minta dengan pengurus masjid nanti saudara Kaprawi, dengan saya proposalnya sudah saya instruksikan pagi tadi sudah harus saya tanda tangani berapa jumlahnya, nanti ketemu dengan Pak Bupati. Insya Allah siapa yang menandatangani, siapa yang pengurus itu yang mengambil. Dan di dalam urusan masjid ini jangan sampai ada yang dikatakan ini dipotong, tidak ada potongan-potongan ya, tidak ada potongan. Jadi masjid itu bahkan ditambah ya, bukannya dikurangi. Kami ini mendapat informasi ada dana yang dibantu oleh Bupati, tapi katanya ambil sekian. Nah ini salah ya, Bupati tidak pernah memberikan bantuan dari diri beliau, diperintahkan juga potonglah, ambillah untuk lanjutkan ya. Oleh sebab itu saya tegaskan. Nah ini nanti kami, saya kira hanya ini dari kami. Terima kasih kepada masyarakat Sukamenang. Kapan saja lain waktu diundang Pak Bupati, saya di Sebau tadi sudah saya umumkan. Sekaligus saya tadi pamit di Sebau ya. Oleh karena saya ini sepertiga umur saya, usia saya menjadi camat dan akan berakhir ya, akan berakhir kira-kira 3 bulan lagi. Oleh sebab itu saya sekaligus pamit dengan seluruh masyarakat ya. Ada masa datang dan ada masa pergi. Alhamdulillah bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi camat. Tapi nanti malaikat yang menanyai, kau pernah jadi camat? Pernah, tidak dipukul. Ada malaikatnya itu, Mbak Neno. Pernah jadi camat? Pernah, dewa. Pernah ketemu Mbak Neno? Pernah. Gitu. Gimana orangnya? Cantik. Gimana orangnya? Kagum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Masjid Jami Al-Muhajirin Desa Sukamenang. Pergunakanlah masjid ini sebagai tempat ibadah, sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, sebagai tempat musyawarah, sebagai tempat membahas masalah perekonomian kemasyarakatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Pak Camat. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kemudian pengguntingan pita ke arah masjid, Pak, pintu masuk masjid. Hadirin sekalian, alhamdulillah Masjid Jami Al-Muhajirin Desa Sukamenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan doa, saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Hajah Nenok Warisman yang telah memberikan cenderamata kepada saya sebuah buku panduan untuk membina keluarga. Mudah-mudahan buku ini akan bermanfaat bagi kami dan menjadi amal ibadah bagi Mbak Hajah Nenok Warisman. Amin ya rabbal alamin. Dan berikut kami doakan kepada Ibu Hajah Nenok Warisman beserta rombongan, kiranya jangan deg-degan lagi naik pesawat nanti. Kami mohon kiranya mendapatkan perlindungan dari Allah SWT sehingga selamat sampai dapat berkumpul dengan keluarga di Jakarta. Amin. Amin. Berikut marilah kita mohon doa kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalaka subro ya Allah, hamdalaka subro ya Allah, lakal mannu fadla ya Rahman, subhanaka la nuhsi sana'a alaika, kama asnaita ala nafsika, lakal hamd qablar ridho, lakal hamdu ba'dar ridho, lakal hamdu ilniamu. Sabar kami tanamkan pada diri kami atas segala ujian. Segala yang Engkau tetapkan untuk kami adalah yang terbaik untuk kami. Silaturahmi dan untuk mempererat tali persaudaraan sesama kami. Ya Allah, kami berkumpul di bawah tenda pada hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kami Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan peresmian rumah sucimu, yaitu Masjid Jami Al-Muhajirin. Kiranya Engkau senantiasa memakmurkannya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan